Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala asda wa an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam, yakni Bapak Ahmad Afandi MAG, dan yang saya banggakan kepada teman-teman seperjuangan yang kuliah di jalan perjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan ini dengan daring atau secara daring. Kedua kalinya sholawat beriringkan salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah tentang metode sejarah. Sebelum ke penjelasan yang lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Nur Alim, kemudian Siti Nisa Suganda, dan yang terakhir Ulfa Fatimah. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan kepada pembahasan materi, izinkan saya memberikan gambaran umum terlebih dahulu bahwasanya kelompok kami, kelompok 2, akan menjelaskan tentang metode sejarah. Apa saja pokok pembahasannya? Yang pertama itu pengertian sejarah, kemudian sumber metode sejarah, kemudian jenis-jenis penelitian sejarah, lalu yang terakhir adalah sistematika metode sejarah. Pastikan teman-teman semuanya menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Pengertian metode sejarah. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam kaidah ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut Peter Elson dalam bukunya Social Science and its Methods, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan menurut Gilbert J. Garragan, bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Jadi, metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau. Jenis-jenis penelitian sejarah. Yang pertama adalah penelitian sejarah komparatif, yaitu adalah metode penelitian sejarah yang dikerjakan untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejarah sejenis pada masa suatu periode masa lampau. Misalnya, ingin membandingkan sistem pengajaran di Cina dan di Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Selanjutnya yang kedua adalah penelitian sejarah yuridis atau legal, yaitu adalah metode untuk menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal maupun non-formal pada masa lalu. Maka penelitian yang demikian tergolong penelitian yuridis. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui atau menganalisa tentang keputusan pengadilan akibat-akibat hukum adat serta pengaruhnya di masa lampau, serta ingin membuat generalisasi tentang pengaruh-pengaruh hukum tersebut atas masyarakat. Jenis penelitian yang ketiga adalah jenis penelitian sejarah biografis,
yaitu adalah metode sejarah yang digunakan untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat. Biasanya penelitian ini diteliti akan sifat-sifat, watak, pengaruh lingkungan maupun pengaruh pemikiran dan ide dari subjek peneliti dalam masa hidupnya, serta pembentukan watak yang diterima semasa hayatnya. Sumber-sumber sejarah dalam penelitian biografis biasanya adalah surat-surat pribadi. Yang terakhir atau yang keempat adalah penelitian sejarah bibliografis, yaitu adalah metode sejarah untuk mencari, menganalisa, membuat interpretasi, serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi, dikelompokkan dalam penelitian bibliografis. Penelitian ini mencakup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh para ahli. Kerja peneliti ini termasuk menghimpun karya-karya tertentu dari seseorang penulis atau filsuf dan menerbitkan kembali seraya memberikan interpretasi serta generalisasi yang tepat terhadap karya-karya tersebut. Berdasarkan asal-usulnya, sumber sejarah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sumber primer atau sumber yang berdasarkan secara langsung, mendengarkan secara langsung di dalam kejadian sejarah tersebut atau melihat secara langsung. Kemudian yang kedua sumber sekunder, yaitu sumber yang berasalkan dari perkataan orang lain. Dia hanya mendengar dari perkataan orang lain, tidak langsung dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga sumber tersier. Sumber tersier adalah sumber yang berasalkan dari hasil karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Metode sejarah yang pertama, metode heuristik. Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data baik berupa sumber tulisan maupun sumber lisan. Berhasil tidaknya pencarian sumber pada dasarnya tergantung pada wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan dalam mencari sumber-sumber literatur. Heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Suatu prinsip dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi sumber dokumenter, yaitu keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Yang selanjutnya, sumber korporal, yaitu benda-benda peninggalan masa lampau atau berwujud seperti benda seperti bangunan, area, perkakas, fosil, artefak, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu sumber lisan, yaitu keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. Contohnya, cerita dari seseorang. Yang selanjutnya yaitu sumber rekaman, yaitu sumber yang berasal dari rekaman, dapat berupa kaset audio atau kaset video. Misalnya, rekaman proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, masa pendudukan Jepang. Metode yang kedua yaitu metode verifikasi atau kritik sumber. Setelah sumber dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah penulis melakukan penyaringan secara kritis terhadap sumber yang telah diperoleh, terutama terhadap sumber-sumber primer agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya. Terdapat 5 pertanyaan yang harus digunakan untuk mendapatkan kejelasan keamanan sumber-sumber, yaitu siapa yang mengatakan itu, apakah dengan satu atau cara lain kesaksian itu telah diubah. Yang selanjutnya, apakah sebenarnya yang dimaksud oleh orang itu dengan kesaksiannya. Apakah orang yang memberikan kesaksian itu seorang saksi mata yang kompeten? Apakah ia mengetahui fakta? Yang selanjutnya, apakah saksi itu mengatakan yang sebenarnya dan memberikan kepada kita fakta yang diketahui itu? Analisa terhadap suatu dokumen, sejarawan harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen itu sendiri. Secara keseluruhan, unsur di dalam dokumen dianggap relevan dan dapat dipercaya atau kredibel
apabila unsur itu paling dekat dengan apa yang telah terjadi. Metode interpretasi atau analisis fakta sejarah. Sebelum sampai pada tahap historiografi, terlebih dahulu fakta sejarah digabung atau disintesakan berdasarkan subjek kajian. Tahap ini merupakan tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah disaring dan diidentifikasi melalui proses kritik ekstern dan intern, yaitu berupa fakta. Fakta yang telah didapat tersebut kemudian disusun, diolah, dan ditafsirkan oleh peneliti sehingga peneliti dapat menguji kebenarannya. Yang terakhir yaitu metode historiografi. Historiografi merupakan tahap paling akhir dari metode penelitian sejarah. Penulis memaparkan seluruh hasil penelitian dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Menurut Ismaun, historiografi berarti melakukan pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang telah lalu, yang disebut sejarah. Historiografi juga menggabungkan pemikiran penulis yang diawali dengan tahap heuristik, kritik sumber, hingga interpretasi yang merupakan hasil penelitian di lapangan. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 2 dari saudari Ulfa dan saudari Nisa dan saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 2 undur pamit. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.